Assalamualaikum semuanya. River Oaks, Texas di awal tahun 1982 bukanlah tempat yang kalau di film itu digambarkan kayak sarang kriminal. Padahal di kota itu pintu rumah jarang dikunci. Orang-orangnya ramah dan di sana kebanggaan terbesar masyarakatnya adalah tim football SMA mereka. Di tengah kota ada seorang wanita bernama Retta Stratton. Usianya 18 tahun dan baru lulus dari Castleberry High School. Retta adalah anggota tim cheerleaders yang populer, murah senyum. Tapi pada sore di tanggal 22 Januari 1982, bayangan gelap menyelinap masuk ke rumahnya di Black Oak Lane. Retta ditemukan meninggal di dalam lemarinya dengan 38 tusukan. Yang lebih mengerikan dari kematiannya adalah identitas pelakunya. Seseorang yang diidolakan, seseorang yang dianggap pahlawan kota. Hari ini saya akan ngebahas kronologi lengkap kasus Retta Stratton. Retta adalah definisi dari American Sweetheart. Teman-temannya menggambarkan Retta sebagai teman yang setia kawan dan deket banget sama keluarganya, terutama kakaknya yang bernama Rona. Setelah lulus SMA, Retta bekerja di perusahaan asuransi lokal. Retta belajar mandiri. Dia satu apartemen dengan satu teman wanita. Keseharian Retta ini ya latihan cheerleaders, kerja, dan nongkrong sama orang-orang terdekatnya. Tapi ada satu hal yang mengusik ketenangannya di akhir tahun 1981. Beberapa temannya di tim cheerleaders diserang secara seksual. Pada tanggal 23 Januari 1981, Susan Brown yang saat itu berusia 18 tahun ditelepon saat dia lagi di rumah. Susan adalah cheerleaders di SMA Castleberry. Si penelpon nanya apakah ayahnya ada di rumah. Susan menjawab kalau ayahnya nggak ada di rumah. Susan sendirian. Si penelpon lalu menutup telepon. Gak lama kemudian, Susan mendengar pintu depan dibuka lalu ditutup. Susan berjalan keluar untuk mastiin dan mendapati seorang pria tanpa baju. Pria itu mengenakan celana jeans robek dan tanpa sepatu di dalam rumahnya. Pria itu menutupi wajahnya dengan topeng spandek karena takut Susan menjerit. Pria itu berlari ke arahnya dan memukul Susan dengan keras. Susan jatuh ke tanah, lalu pria itu merobek pakaian cheerleadersnya. Pria itu menyeretnya ke belakang sofa di ruang tamu. Pria itu lalu memperkaos Susan. Lalu setelah selesai, pria itu memerintahkan Susan untuk tetap diam saat pria itu berjalan keluar pintu. Gak lama setelah pria itu pergi, Susan mengintip dari jendela dan ngeliat kalau pria itu naik mobil pick up warna hitam. Susan lalu menghubungi polisi dan menceritakan semuanya. Sayangnya investigasi polisi itu berhenti karena kurangnya bukti dan petunjuk. Pria itu lalu melakukan kejahatannya lagi sekitar 10 bulan kemudian, pada tanggal 11 November 1981. Korban kedua ini bernama Lynn Fosberg. Saat itu orang tua Lynn berangkat bekerja dan saudara-saudaranya berangkat ke sekolah. Lynn yang berusia 19 tahun tinggal sendirian di rumah, di tempat tidurnya. Sekitar 5 menit kemudian, dia menerima telepon. Si penelpon itu nanya, apakah di rumah itu ada ayah atau ibunya? Lynn menjawab kalau nggak ada dan menutup teleponnya. Sekitar 2 menit kemudian, pria itu nelpon lagi. Pria itu nanya, apakah ada orang lain yang tinggal di rumah itu? Lynn menjawab, nggak ada, lalu tidur. Pas mau kesirap, tiba-tiba Lynn terbangun karena seorang pria berbaju olahraga putih berlutut di samping tempat tidurnya. Pria itu pakai topeng spandek. Pria itu sedang mencabut kabel teleponnya dari dinding. Karena takut, Lynn menjerit. Lynn nanya apa yang diinginkan oleh pria itu. Pria itu langsung melompat, merobek pakaian Lynn dan memperkaosnya. Saat diperkaos, pria itu mengatakan kepada Lynn bahwa pria itu telah menguntit Lynn selama beberapa hari. Setelah selesai, pria itu memerintahkan Lynn untuk gak bergerak saat pria itu pergi. Lynn menelpon polisi, tapi sama kayak sebelumnya, polisi nggak bisa mengidentifikasi pelaku. Pada tanggal 7 Desember 1981, korban berikutnya adalah Lisa Tignor yang berusia 18 tahun. Lisa bekerja lembur malam sebelumnya, jadi dia mutusin untuk tidur lebih lama. Lisa tinggal bareng ibunya, tapi saat itu ibunya lagi di rumah sakit. Saat Lisa tidur, seorang pria masuk lewat garasi. Pria itu mengenakan topeng spandek berwarna merah. Pria itu lalu mencekik Lisa yang lagi tidur. Pria itu terus menahan Lisa, membuka pakaiannya dan memperkaosnya. Setelah pelaku pergi, Lisa menelpon polisi, tapi tetap nggak ada tersangka.
Pada tanggal 8 Desember 1981, Selina yang berusia 20 tahun juga diserang secara seksual oleh pria yang sama. Saat itu Selina mandi sekitar jam 11 pagi. Habis mandi, Selina berjalan ke lemarinya untuk mengambil pakaiannya. Lalu seorang pria melompat keluar dari lemari dan menyerang Selina. Pria itu mengikat Selina dengan plester dan memperkaosnya. Sebulan kemudian, pria itu menyerang Deborah Orman di sebuah tempat pencucian pakaian di Sansom Park. Saat itu Deborah sedang membawa pakaian bersih ke mobilnya ketika dia menyadari seorang pria mengawasinya dari telepon umum. Pelaku menjatuhkan Deborah ke lantai lalu menyeretnya ke area wastafel. Pria itu berusaha memperkaos Deborah, tapi kali ini gagal karena Deborah berhasil lolos. Oke, dengan semua kejahatan-kejahatan itu, gadis-gadis di Castleberry High School ngerasa ketakutan. Sedangkan si Reta, meskipun dia tetap waspada ya, tapi Reta berusaha menjalani hidupnya dengan normal. Tapi di titik itu, Reta nggak tahu kalau dia ini sedang diamati. Seseorang udah memetakan jadwalnya dan tahu persis gimana cara mendekati Reta tanpa dicurigai. Pada Jumat 22 Januari 1982, sekitar jam 17.15, Reta baru pulang kerja. Teman sekamarnya belum pulang. Suasana rumah sepi. Di luar, tetangga ngeliat truk pick up berwarna gelap terparkir nggak jauh dari rumah Reta. Lalu tanpa suara pintu yang didobrak, sang pelaku masuk. Dalam investigasinya, polisi meyakini kalau Reta mengenal pelakunya atau setidaknya enggak ngerasa terancam saat ngelihat wajah pelaku di depan pintu. Itulah senjata paling mematikan bagi seorang predator. Kepercayaan. Serangan itu dimulai dari ruang tamu. Terjadi pergulatan hebat. Reta ngelawan. Jejak darah di tembok dan di lantai memperlihatkan perlawanan yang luar biasa. Reta lari menuju kamar, mencoba mengunci pintu atau mencari senjata. Tapi itu nggak bisa menghentikan kekerasan fisik oleh si pelaku yang jauh lebih kuat. Di sanalah, di dalam ruang sempit yang gelap itu, pelaku menikam Reta sebanyak 38 kali tusukan menggunakan pisau dapur dan memperkaosnya. Gak diketahui urutannya, apakah Reta diperkaos dulu atau ditikam duluan. Jam 18.30 teman sekamar Reta pulang. Dia memanggil Reta tapi nggak ada jawaban. Saat dia masuk, dia ngeliat bercak darah di karpet dan dinding. Mengikuti jejak itu, dia sampai ke kamar tidur dan membuka pintu lemari. Reta saat itu ditemukan terlentang dengan kaki terbuka lebar. Leher dan dadanya mengalami luka tusuk dan pisau tertancap di dada kirinya. Gak hanya itu, saat itu mulut Reta disumpal dengan celana dalamnya sendiri. Saat ngelihat Reta yang ada di dalam lemari itu, teman Reta langsung teriak. Gak berselang lama, polisi tiba di TKP. Polisi bergerak cepat. Polisi menanyai tetangga. Seorang saksi kunci menyebutkan melihat truk pick up yang sangat spesifik. Identitas pemilik truk itu langsung mengarah pada satu nama, Wesley Wayne Miller. Kenapa polisi cepat banget mencurigai Wesley? Ternyata Wesley udah pernah diinterogasi secara singkat terkait serangan-serangan sebelumnya terhadap para cheerleaders. Tapi karena statusnya sebagai bintang sekolah, dia selalu lolos dari kecurigaan yang lebih mendalam. Lalu malam itu juga polisi mendatangi rumah Wesley. Tapi siapa sebenarnya Wesley Miller ini? Di mata publik, Wesley punya segalanya yang diinginkan orang tua untuk anak-anak mereka. Wesley ganteng, atletis, dan memimpin tim footballnya untuk meraih banyak piala. Dia punya masa depan cerah dengan beasiswa penuh. Tapi di balik kesempurnaan itu, ada kepribadian yang gelap. Penyelidikan mengungkap bahwa Wesley punya obsesi yang menyimpang terhadap para cheerleaders. Bagi Wesley, para cheerleaders adalah trofi. Dan jika Wesley nggak bisa memiliki mereka dengan pesonanya, Wesley akan mengambilnya lewat kekerasan. Saat ditangkap, Wesley awalnya bersikap tenang. Tapi saat polisi menemukan pakaian berdarah yang disembunyikan di rumahnya dan hasil tes sidik jari yang cocok dengan TKP terakhir, Wesley udah nggak bisa mengelak lagi. Wesley memberikan pengakuan yang dingin. Dia menceritakan gimana dia membunuh Reta tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Persidangan tahun 1982 jadi tontonan nasional. Masyarakat nggak percaya bahwa anak emas mereka bisa melakukan tindakan sekeji itu. Tim pembela Wesley mencoba menggunakan argumen gangguan mental sementara atau tekanan sebagai atlet muda. Tapi jaksa penuntut menyajikan bukti yang nggak terbantahkan. 38 tusukan itu bukan ketidaksengajaan, itu adalah pembunuhan berencana dengan niat pemerkosaan. Ketegangan memuncak saat juri memberikan vonis. Wesley dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Tapi di Texas saat itu ada celah hukum.
Meskipun kejahatannya brutal karena dia adalah pelaku pertama kali, secara hukum formal, juri hanya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara. Wesley Miller bukan narapidana yang baik. Di penjara, sifat asli Wesley ini semakin terlihat. Wesley sering melakukan kekerasan ke napi lain. Wesley juga berulang kali mengajukan pembebasan bersyarat. Dan setiap kali Wesley mengajukan bebas bersyarat, keluarga Retha harus hadir di hadapan juri pengawas untuk menceritakan kembali rasa sakit mereka agar Wesley tetap di penjara. Selama 25 tahun terjadi perang emosional antara keluarga korban dan sistem hukum. Wesley sempat hampir bebas beberapa kali karena aturan pengurangan masa hukuman. Tapi tekanan publik dan kegigihan keluarga Retha berhasil menggagalkannya. Bahkan di dalam penjara, Wesley terlibat skandal. Dia memanipulasi seorang sipir wanita untuk membantunya kabur. Tapi keduluan ketahuan, jadi gagal. Pada tahun 2007, masa hukuman 25 tahun Wesley berakhir. Secara hukum, dia harus bebas. Warga River Oaks ketakutan. Mereka tahu bahwa predator seperti Wesley nggak akan berhenti. Disinilah sejarah hukum tercipta. Texas menggunakan undang-undang Sexually Violent Predator. Sebelum Wesley melangkah keluar ke masyarakat, jaksa membuktikan bahwa Wesley masih ancaman seksual yang aktif. Hasilnya, Wesley nggak dibebaskan ke masyarakat, melainkan dipindahkan ke fasilitas komitmen sipil yang dijaga ketat. Sampai sekarang, Wesley Wayne Miller tetap berada di bawah pengawasan negara. Wesley kehilangan masa mudanya, martabatnya, dan kebebasannya. Sebuah harga yang dibayar untuk kejahatan seksual dan penghabisan yang dia berikan pada Retha dan korban lain. Kasus Retha Stratton adalah pengingat pahit bahwa monster nggak selalu berwajah menyeramkan. Kadang mereka memakai seragam atlet berprestasi dan punya senyum ramah. Retha emang udah meninggal, tapi warisannya tetap ada. Lewat kasusnya, hukum di Texas jadi lebih ketat terhadap predator seksual. Keberanian keluarganya untuk terus melawan selama puluhan tahun telah menyelamatkan banyak gadis lain dari nasib yang sama. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya bahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.